Ya Allah, ya Allah. Kenapa Mas Jarwo? Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Kok sampean seperti ini? Apa yang terjadi? Ya Allah. Ntar sahabat ya, kasihan beliau. Sepertinya terluka parah sahabatku ya. Ya Allah. Ini saya memang semalam tidak ada di sini sahabat ya. Saya semalam bepergian dan ini baru datang. Ya Allah. Apa yang terjadi? Habib Rosyid di mana Habib Rosyid? Nggak tahu kan. Ya Allah. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya, mulai kemarin Habib Rosyid itu nggak ada di padepokan sini. Loh, kan Habib Rosyid udah tak pasrahin Mas Jarwo untuk jaga padepokan sini karena memang banyak barang-barang di sini gitu loh. Pada Iya. madu juga yang memang diincar sama orang-orang yang jahat gitu. Dari kemarin saya di padepokan ini Kang, itu saya sendirian berdua sama kameramen itu. Berdua. Iya. Waduh. Jangan-jangan Habib Rosyid ini Mbah Slamet di mana? Mbah Slamet, Mbah Slamet. Mbah Slamet. Itu yang jadi masalah itu Kang. Kenapa? Saya terserang oleh Mbah Slamet. Ya Allah. Loh, kemarin itu Mbah Slamet ke sini itu dengan keadaan baik. Gitu loh, makanya Mbah Slamet tak titipkan sama Habib Rosyid. Waduh, ini bahaya sahabatnya. Takutnya nanti Habib Rosyid dibawa juga ini sama Mbah Slamet ini. Jadi Sampean kok sampai apa itu terluka dalam seperti ini, kenapa Mbah Jarwo? kemarin itu saya di sini niatnya ingin menjaga padepokan ini dari serangan orang-orang yang jahat itu Kang. Nggih. Tapi setelah beberapa jam biar ada bukti kalau saya pada malam hari itu saya berjaga di sini, saya juga live streaming menggunakan channelnya sama itu siapa? Ustadz Ferry. Mas Ferry. Okay. Terus setelah itu, setelah beberapa menit kemudian ada Kang Slamet datang ke padepokan ini. Saya kan baru semalam Kang di sini itu. Saya enggak tahu kalau Kang Slamet ini ternyata Kang Slamet ini sudah terkena apa ya? Bukan terkena, tapi sudah mengikuti jejak orang jahat itu Kang. Sudah terpengaruh oleh orang jahat itu ya. Iya. Terus sampean sama Mbah Slamet ini ilmunya kan imbang tuh. Kok sampean sampai terluka parah kayak gini? Pertama saya menggunakan kekuatan tenaga dalam sama Kang Slamet itu, saya enggak apa-apa Kang. Setelah Kang Slamet mengeluarkan salah satu tasbih yang beliau bawa itu, dada ini terasa sesak sekali Kang. Hingga akhirnya saya muntah darah pada malam itu. Terus saya enggak sadarkan diri beberapa menit. Setelah saya sadar sendiri, disaksikan oleh kameramen, Kang Slamet sama siapa itu berjubah hitam itu Kang sudah hilang di samping saya sendirian. Ada jubah hitam juga semalam? Iya, jubah hitam juga hadir pada malam itu Kang. Terus ceritanya itu bagaimana kok bisa tasbih Baitullah itu ada di tangannya Mbah Slamet, itu ceritanya bagaimana Mas Jarwo? Padahal tasbih itu nggak bisa orang sembarangan memegang. Kalau ceritanya tasbih itu bisa di Kang Slamet, saya kurang jelas Kang. Kejadian kemarin itu Kang Slamet pas saat menyerang saya, pertama kan Kang Slamet itu terkena tenaga dalam saya. Kang Slamet kalah. Setelah itu Kang Slamet mengeluarkan tasbih, langsung dada saya yang terkena ini Kang, sesak sekali Kang. Ya Allah. Sampai saya itu muntah darah. Astagfirullahaladzim. Terus
ini yang tahu kuncinya ini adalah Habib Rosyid ini. Nah, Habib Rosyid sekarang juga nggak ada ini. Iya. Dia yang tahu awal mula Mbah Slamet itu datang ke sini, gitu. Takutnya Habib Rosyid juga dibawa juga, gitu. Tapi nggak ada di belakang atau dia terluka atau gimana, nggak ada. Nggak ada, Kang. Ya Allah, di Sejak mana kemarin ya? itu nggak ada. Waduh, ini apa itu? Semakin merajalela ini. Iya, Kang, saya khawatir Berarti sampean terlukanya itu karena Slamet juga memegang tasbih itu ya? Iya. Soalnya Mbah Slamet sendiri kan sebenarnya bukan orang jahat. Gitu Iya, loh. iya, Cuma dia terpengaruhi ataupun sudah diritual oleh jubah hitam gitu loh. Dan Slamet sendiri ya pastinya juga sudah tahu kata kunci untuk memegang tasbih itu. Gitu loh. Iya, iya, Kang. Karena kalau orang yang memang asli jahat dari sananya itu nggak mungkin bisa memegang tasbih Baitullah itu, kan kepanasan. Ya, kemungkinan seperti itu, Kang. Dengan tasbih dipegang Kang Slamet, terus Kang Slamet dipengaruhin sama jubah hitam itu juga bisa seperti itu, Kang. Jadi si jubah hitam itu mungkin memanfaatkan Kang Slamet itu dengan pegangan tasbih yang dibawa sama Kang Slamet. Terus Slamet ke sini itu untuk apa? Misi dia itu untuk apa datang ke sini lagi itu? Kang Slamet datang ke sini itu saya disuruh ngambil barang-barang yang di dalam itu, Kang. Seperti madu, tasbih, benda-benda yang berharga itu, Kang. Suruh ngambil. Sampean disuruh ngambil. Terus suruh membawa keluar dari sini, suruh memaharkan ke orang yang membutuhkan, entah siapapun, katakan Slamet seperti itu. Terus saya bilang itu benar benda berharga, tapi itu kan bukan milik saya, itu ada yang memiliki. Kang Slamet nggak mau mendengarkan, akhirnya Kang Slamet langsung menghantam saya, Kang. Ya Allah. Itu ini berarti sampean di sini semalaman ini Mas Jarwo? nggak bisa kemana-mana, sampean lemes gitu? Ya gimana ya, Kang, ya rasanya sangat lemas sekali, Kang, terkena tasbih itu, Kang. Ya Allah, untuk berjalan aja terasa berat rasanya. Kalau menurut sampean itu di mana itu Habib Rosyid ya? Kalau menurut sampean waktu Mbah Slamet ke sini apa dibawa juga itu Habib Rosyid? Apa jubah hitam yang membawa? Kalau menurut sampean? Karena waktu saya tinggalkan di sini itu ada Habib Rosyid di situ. Saya suruh jaga dia. Kemungkinan seperti itu, Kang. Karena si jubah hitam itu pas saat saya dihantam sama Kang Slamet itu, si jubah hitam itu pun juga ada hadir di samping Kang Slamet itu. Oh, hadir juga dia? Iya. Ya mungkin si jubah hitam itu juga memengaruhi sama Habib Rosyid itu, Kang. Tapi posisi Habib Rosyid entah itu di mana, saya belum tahu, Kang. Semoga aja tidak terjadi apa-apa ya sama Habib Rosyid. Kasihan, beliau sendiri masih belum bisa jalan kan? Iya. Jalannya pakai apa namanya? Pakai alat bantu. Iya. Kasihan kalau sampai itu dihajar ataupun dimusnahkan itu Habib Rosyid itu. Terus tapi semalam itu jubah hitam sama Slamet sempat masuk nggak dalam rumah? Alhamdulillah, antara Kang Slamet sama jubah hitam mau memasuk nerobos ke dalam rumah. Alhamdulillah saya bisa menghalang-halanginya, Kang. Ya Allah, nggak sempet Kang Slamet masuk ke dalam rumah. Sampai sampean terluka parah kayak gini ya? Iya, Kang. Terus kok bisa pergi itu gimana itu? Ya mungkin setelah saya memuntah darah itu, Kang, karena pas saat saya muntah darah saya terasa lemas dan saya itu pingsan. Setelah saya siuman dari pingsan itu nggak ada orang di kanan kiri itu, cuma ada kameramen aja. Mungkin juga mereka berdua mau masuk juga nggak bisa, mungkin mau masuk ke rumah ya. Iya, mungkin seperti itu, Kang. Mungkin atas izin Allah ya, atas perlindungan Allah, jadi mereka tidak bisa sempat masuk ke dalam rumah gitu. Iya, Alhamdulillah. Kang. Ini ya sahabat ya, jadi Mbah
Jarwo ini terluka parah, terluka dalam, harus segera diberikan pengobatan. Kenapa jenengan nggak minum madu langsung, nggak ngambil di dalam untuk obatnya sampean? Iya, karena saya tidak berani, Kang. Meskipun saya harus meminumnya dan Kang Fajar pun sudah mempersilahkan, saya tetap tidak berani. Kalau tidak bertemu secara langsung dengan Kang Fajar. Ya Allah. Ntar saya cari madu dulu ya. Iya, iya, Kang. Cari madu dulu. Tak ambilkan madu dulu. Ya Allah, di mana mah? Di mana madunya, Ki? Oh, ini, Mas. Ini madu di sini kenapa nggak diminum sama sampean? Saya memang menyediakan untuk untuk siapa-siapa yang jaga di sini, Mas Jarwo. Itu. Saya memang menyediakan, nggak apa-apa minum. Sampean minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini aja. Nah. Tuh, ini madu asli, madu kahuripan ini sudah banyak khasiatnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim sama Al-Fatihah dalam hati, Mas Jarwo. Insya Allah ada kesembuhan atas izin Allah dengan madu kahuripan ini. Insya Allah. Sudah, sekarang sampean coba tenangkan diri, sampean meditasi sebentar saja, sampean rasakan nafas yang keluar masuk dari tubuh sampean. Insya Allah dalam beberapa menit, insya Allah tenaga sampean akan pulih kembali. Sampean meditasi, supaya energi positif kembali lagi ke dalam diri sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu udah ya, seperti kan? Wajah sampean sudah cerah kembali daripada yang tadi pucat seperti itu, Mas Jarwo. Apa yang sampean rasakan, Mas Jarwo, setelah sampean meminum madu kahuripan dan sampean mencoba menetralisir segala hal negatif yang ada pada diri sampean? Apa yang sampean rasakan? Alhamdulillah, Kang, setelah saya mengonsumsi madu itu rasanya yang dada terasa sangat sakit sekali. Sekarang sudah agak mendingan. Nafasnya masih berat apa udah ringan? Sedikit demi sedikit sudah lega, agak enak dibuat bernapas daripada yang tadi, Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan badan pun terasa agak ringan ini, Kang. Agak ringan udah ya. Coba berdiri, Mas Jarwo. Tadi kan sampean nggak bisa berdiri tadi. Coba berdiri, Mas Jarwo. Udah, gimana? Alhamdulillah, Kang. Ya? Sudah mendingan daripada yang tadi, Kang. Alhamdulillah. Hai, kita coba cari Habib Rosyid deh. Kameramen Ki. Kita jalan Ki, belakang Ki. Kita cari Habib Rosyid Ki. Oke, monggo Kang. Oh, kita jalan yuk. Nih Mas Jarwo, alhamdulillah berkat bantuan dari Mas Jarwo juga sahabat-sahabat semuanya kita bisa membangun padepokan ini, Mas Jarwo. Jadi sedikit demi sedikit insya Allah jadi bukit dan selesai. Amin. Itu tidak lepas dari bantuan dan support dari sahabat-sahabat Kang Fajar Official. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya Habib Rosyid ya? Tapi sampai memang nggak tahu ya. Tidak tahu. Di kamar juga nggak ada. Nggak ada. Waduh, di kamar juga nggak ada, sahabat ya. Gimana ini ya? Aduh, ini Ustadz Ferry juga belum datang ya? Dari kemarin Ustadz Ferry masih belum datang, Kang. Masih belum datang juga? Iya. Aduh, ini sepertinya ada yang tidak beres ini, sahabat ya.
Ini si jubah hitam ini benar-benar orang yang licik gitu sahabat ya. Benar-benar orang yang penuh dengan tipu daya. Gitu ya. Wah, ini satu persatu teman-teman kita itu hilang sahabat ya. Satu persatu teman-teman kita itu hilang. Ya Allah, kok jadi seperti ini ya. Apalagi bingung saya kalau gini ya. Kepikiran Habib Rashid ini udah tua renta, nggak bisa jalannya masih tertatih-tatih. Sekarang nggak ada juga. Iya. Allah. Ya mungkin kalau menurut saya ini Kang ya, karena kan si jubah hitam ini sudah berani masuk di dalam padepokan ini, pastinya ada yang diinginkan sama si jubah hitam itu dengan cara menghilangkan satu persatu orang di padepokan ini. Ya sepertinya kemungkinan nih Kang ya, ya. Habib Rashid itu kemungkinan ya kena kena serangan dari si jubah hitam itu juga, mungkin seperti itu Kang. Karena pun santri-santri saya tanyakan di mana posisi Habib Rashid sejak dari kemarin sampai sekarang ini, mereka nggak ada yang tahu. Jadi ini juga muncul kembali Ibu Desi. Belum tahu sampean ya kalau Ibu Desi sekarang muncul kembali. Ya, mungkin itu Ibu Desi itu muncul berbarengan dengan jubah hitam tersebut. Gitu. Oh, seperti itu Kang. Jadi Ibu Desi yang dulu pernah. Iya, 1 tahun yang lalu. Iya. Dia kan sempat menghilang itu lama itu. Iya Kang. Ternyata dia muncul kembali dengan jubah hitam dan belum bertobat, dia masih jadi orang jahat. Ya, yang penting kita harus selalu menjaga dan waspada dari orang-orang jahat seperti itu Kang. Benar-benar. Jadi nanti Mas Jarwo, kita nanti minta petunjuk kepada Allah. Nanti kita akan melakukan sholat malam dan zikir. Siap. Semoga nanti ada petunjuk di mana keberadaannya Habib Rashid dan teman-teman juga. Dan juga semoga juga ada petunjuk bagaimana cara membinasakan si jubah hitam. Karena dia itu tadi penuh dengan tipu daya. Iya Kang. Gitu. Iya. Semoga saja Allah memberikan petunjuk sama kita Kang. Amin ya rabbal alamin. Ini Mas Jarwo, ini madunya untuk sampean ya. Jadi madu kahuripan ini pegang untuk sampean. Juga barangkali ada teman-teman dari sampean ataupun keluarga sampean yang sakit ya. Yang sakit sampean kasih madu kahuripan ini, baca Al-Fatihah dalam hati. Minum 2 kali sehari. Insyaallah ada kesembuhan atas izin Allah. Amin. Jadi siapa tahu ada orang yang membutuhkan di tempatnya sampean nanti ya. Iya Kang. Sampean pegang, sampean bawa. Alhamdulillah. Jadi seperti itu sahabatku ya. Nanti kita akan melakukan zikir-zikir, kita akan melakukan wirid-wirid bersama Mbah Jarwo, meminta petunjuk kepada Allah sebenarnya apa yang terjadi, di mana kok teman-teman kita ya, terutama yang dekat-dekat dengan kita, orang-orang terpercaya sudah satu persatu hilang, termasuk Mbah Slamet ya. Iya Mbah Slamet sendiri ya. Kenapa kok tiba-tiba dia terpengaruhi oleh iblis, terpengaruhi oleh jubah hitam. Juga Habib tiba-tiba juga hilang. Iya Kang. Allah, itu nanti perlu kita cari tahu, Mbah Jarwo ya. Iya Kang. Karena saya sangat kepikiran sekali Kang. Soalnya Kang Slamet kemarin itu juga membawa tasbih itu Kang. Dan kemungkinan tanpa sepengetahuan kita, tasbih itu digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya digunakan, untuk kejahatan. Mungkin seperti itu Kang. Tapi insya Allah Mbah Jarwo ya, insya Allah kita bisa merebut tasbih Baitullah itu lagi ya. Amin. Tasbih Baitullah itu tasbih bukan tasbih sembarangan ya. Tasbih suci yang diberikan oleh seorang petapa suci. Aku yakin tasbih itu nanti akan kembali ke orang-orang yang memang berhati baik, berhati suci, berhati mulia. Itu Mas Jarwo. Amin. Baik sahabatku, tadi kita belum sholawat, mari kita tutup dengan sholawat Mas Jarwo ya. Semoga Allah dengan wasilah sholawat ini selalu melindungi kita, selalu
melindungi, memberi petunjuk kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-akwan Mala al-akwan Habibi Muhammad Muhammad khairil mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu perbanyak selawat kita, perbanyak istighfar kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Saya Al-Fakir Kang Fajar dan Mbah Jarwo mohon pamit undur diri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.